Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E NPM 19219114. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka kurikulum 2013. Nah, pada pembahasannya yang pertama mengenai hakikat kurikulum 2013. Nah, di mana hakikat kurikulum 2013 ini pada intinya upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Nah, kurikulum 2013 ini diciptakan untuk mencetak generasi di dalam menghadapi perkembangan di masa depan. Nah, karena itu kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, titik beratnya di mana bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang didapat olehnya dari penyampaian guru dalam proses pembelajaran. Nah, adapun objek dalam yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 ini menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan tentunya budaya. Nah, melalui pendekatan tersebut tentunya siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan begitu mereka dituntut untuk lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapinya di masa depan atau di zamannya tersendiri yang memasuki globalisasi yang jauh lebih baik. Nah, kemudian pelaksanaan kurikulum 2013 ini penyusunan kurikulum 2013 ini adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum yang ada pada tahun 2004 kalau tidak salah. Oh iya, 2004, di mana melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan mencakup kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan yang secara terpadu sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, paparan ini merupakan bagian inti dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat ataupun masukan yang lebih banyak dari masyarakat. Kemudian penyusunan kurikulum 2013 ini menitik beratkan ya pada penyederhanaan tematik integratif yang mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan yang diantaranya yang pertama adalah konten kurikulum yang masih terlalu padat. Nah, di sini ditunjukkan dengan adanya mata pelajaran dan banyaknya materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua adalah belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Yang ketiga adalah kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di mana beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang misalnya adalah pendidikan karakter, metodologi,
pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill atau kewirausahaan. Nah, belum terkomodasi di dalam kurikulum. Kemudian yang keempat adalah belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun juga internasional atau global. Nah, yang kelima adalah standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Nah, sehingga dengan begitu membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang keenam adalah standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil. Nah, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dan yang ketujuh adalah dengan KTSP, kurikulum itu memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. Pembahasan yang kedua adalah mengenai landasan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan beberapa landasan-landasan. Nah, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik dan juga landasan teoretis. Di mana landasan yuridis ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan suatu kurikulum. Nah, yang kedua adalah landasan filosofis, di mana landasan ini mengarahkan kurikulum kepada manusia tentang apa yang akan dihasilkan oleh kurikulum. Yang ketiga adalah landasan empirik, di mana landasan ini memberikan pengarahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang keempat adalah landasan teoritis, di mana landasan ini memberikan dasar-dasar teoritik dalam pengembangan kurikulum sebagai proses sebagai dokumen dan suatu proses. Nah, pembahasan yang ketiga adalah prinsip dari kurikulum 2013, di mana pada sumber yang saya cari atau yang saya lihat dan saya tulis di sini terdapat 14 prinsip, di mana pada prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban dari perubahan paradigma global. Ke-14 prinsip tersebut, yang pertama adalah peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Kemudian peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, baik itu buku, modul, handphone juga bisa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan ilmiah, kemudian berbasis kompetensi, terpadu, dan menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Kemudian berbasis keterampilan aplikatif, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan juga soft skill. Nah, selanjutnya adalah mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarso sung tulodo, dan membangun kemauan atau ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Nah, kemudian berlangsung di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan juga pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Dan yang terakhir adalah suasana belajar yang menyenangkan tentunya dan juga agak sedikit menantang.
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur kurikulum 2013, di mana struktur kurikulum 2013 ini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Nah, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajarannya dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum ini merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Nah, di mana pengorganisasian ini sistem belajarnya yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran dari per semester. Nah, struktur kurikulum juga menggambarkan mengenai penerapan prinsip dari kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau di suatu jenjang pendidikan. Nah, lebih lanjutnya, struktur kurikulum ini menggambarkan posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah standar nasional dari pendidikan, di mana menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 menyebutkan bahwasanya perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 1 ayat 1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana lingkup standar nasional pendidikan itu meliputi di sini yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, di mana kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua adalah standar isi, di mana kriteria yang mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat, di mana kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah standar proses, kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan, itu untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat adalah standar pendidik dan standar kependidikan, yaitu kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Nah, yang kelima adalah standar sarana dan prasarana, maksud saya, di mana kriteria ini mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang keenam adalah standar pengelolaan, di mana kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional, agar tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan, di mana kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan, yaitu kriteria mengenai mekanisme, prosedur,
dan instrumen penilaian hasil belajar dari peserta didik. Baik, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai kerangka dari kurikulum 2013, di mana di dalamnya terdapat 5 pembahasan, dimulai dari hakikat kurikulum 2013, prinsip kurikulum 2013, kemudian landasan kurikulum 2013, struktur kurikulum 2013, dan sampai yang terakhir barusan adalah standar nasional pendidikan. Mungkin hanya itu penjelasan dari apa yang saya cari dan saya dapatkan dalam makalah yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.